Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Alfrida Nipi Pongsirada dengan NIM 1520 25 01 04 01 40. Adalah mahasiswa PPD dalam jabatan batch 2 dari IAKN Ambon. Pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek kinerja pembelajaran di SDN 7 Sanggalangi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dengan materi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa di kelas 4. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa, hebat. Semangat pagi. Pagi, Bu. Yes. Terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesehatan dan semangat yang baru kepada kita semua untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini, khususnya proses belajar mengajar. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu. Dipersilakan anakku Nadela untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum itu kita menyanyi Kasihnya Seperti Sungai. 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Teman-teman dan guru, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dengan terima kasih Tuhan Yesus, di mulai pagi ini kami anak-anakmu mau belajar. Mohon pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan cek kehadiran anak-anakku sekalian. Saya panggil namanya dulu, nak. Giles. Hadir, Bu. Andi Patula. Brian. Hadir, Bu. Berna. Deviana. Gisrael. Immanuel. Hadir Bu. Jenal. Hadir Bu. Alvaro. Hadir Bu. Marquez. Hadir Bu. Nadela. Hadir Bu. Delvin. Hadir Bu. Renalin. Maria. Hadir Bu. Ya, semua hadir. Terima kasih, nak. Pada pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan materi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah pertama, menjelaskan bukti-bukti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Ya, jadi kita akan melihat bukti bahwa Allah menciptakan manusia atau laki-laki dan perempuan sama istimewa. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah mendaftarkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang sama derajat dan martabatnya. Ya, jadi kita akan melihat juga hal-hal apa yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang sama-sama di hadapan Tuhan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan alam
semesta atau urutan penciptaan. Nah, urutan penciptaan ini ada 6, berarti Allah itu bekerja selama berapa hari, nak? 6 hari. Bagus, selama 6 hari. Jadi hari pertama itu Tuhan menciptakan terang. Ya, jangan takut. Kemudian hari kedua Allah menciptakan cahaya. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang itu misalnya matahari, bulan, dan bintang. Kemudian hari kelima Tuhan menciptakan Burung dan ikan-ikan. ya, burung-burung dan ikan-ikan. Kemudian hari keenam Tuhan menciptakan Manusia. Manusia ini disebut ciptaan Tuhan yang paling mulia. Mengapa disebut mulia? Karena manusia yang diberi otak, manusia yang diberi pikiran untuk memikirkan ciptaan Tuhan lainnya. Kemudian hari ketujuh adalah hari perhentian. Hari perhentian atau hari istirahat atau hari Minggu. Karena itu setiap hari Minggu kita selalu pergi ke gereja. Nah, sekarang kita akan belajar dari satu ciptaan Tuhan, yaitu yang diciptakan pada hari yang ke-6, yaitu manusia. Ya, manusia. Ya, jadi anak-anakku, coba laki-laki 2 ke depan, 2 perempuan. Ya, coba kalian mengamati teman-teman yang ada di depan dengan yang ada di papan tulis. Tetapi lebih bagus lihat yang langsung, yang asli. Ya, bagus, yang asli. Ya, jadi kalau kita melihat laki-laki dan perempuan ini, adakah di antara mereka ini nak perbedaan? Ada, yaitu satu, rambut. Laki-laki punya rambut pendek, sedangkan perempuan punya rambut panjang. Kemudian apa lagi nak? Jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Kemudian masih ada kan nak? Ya, pakaiannya berbeda. Laki-laki memakai celana, sedangkan perempuan memakai rok. Dan masih banyak lagi perbedaan di antara laki-laki dan perempuan yang sama diciptakan oleh Tuhan. Tetapi dalam perbedaan baik jenis kelamin, rambut, pakaian, mereka saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, dan saling menghargai. Ya, silakan dulu. Nah, terima kasih. Ya, jadi kalian sudah melihat perbedaan. Tetapi dalam perbedaan ini kita harus saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menghormati. Ya. Ya, kemudian kita akan melihat hal-hal yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ya, coba sebutkan hal-hal apa yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, misalnya laki-laki bisa jadi guru, perempuan juga bisa jadi guru. Kemudian laki-laki bisa jadi dokter, perempuan juga bisa jadi dokter. Berikut, laki-laki bisa jadi pendeta, perempuan juga bisa jadi pendeta. Kemudian masih ada satu, apa lagi? Petani. Laki-laki bisa jadi petani, kemudian perempuan juga bisa jadi petani. Ya, jadi kita lihat gambar di atas di papan tulis ini, mereka sedang apa nak? Ya, mereka sedang membersihkan. Ya, kita lihat bahwa di dalam
laki-laki sedang menyapu, mengepel, perempuan membersihkan, papan tulis, ada yang melihat sedang membaca. Ya, jadi kalau kita lihat ini berarti mereka ada kekompakan, mereka ada kebersamaan. Ya, seandainya tidak ada kekompakan atau kebersamaan itu, pasti laki-laki mengatakan bahwa, wah, laki-laki tidak bisa menyapu. Itu adalah pekerjaan perempuan. Atau laki-laki tidak bisa mengepel. Itu adalah pekerjaan perempuan. Tetapi karena ada kebersamaan, mereka saling mengasihi, mereka saling menyayangi, jadi mereka melaksanakan kegiatan membersihkan itu dengan penuh sukacita dan penuh kasih sayang. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan membaca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ya, coba anak-anak membuka Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Silakan dibaca. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan dia dan perempuan. Diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin, firman Tuhan. Ya, terima kasih, Nak. Ya, jadi setelah kita mendengar dan membaca teks Alkitab dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di situ menceritakan bahwa Allah yang Maha Kuasa menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, dalam ayat yang ke-26 dan 27. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah di sini bukan berarti bahwa wajah Allah sama dengan manusia atau Allah sama dengan manusia. Tetapi ungkapan ini menunjukkan bahwa antara Allah dan manusia ada hubungan yang sangat dekat atau hubungan yang sangat akrab. Jadi antara Allah dengan kita manusia ada hubungan yang sangat dekat atau sangat akrab. Ya, yang diumpamakan sebagai hubungan antara orang tua dan anak. Ya, bisa kita bayangkan itu kalau hubungan kita dengan orang tua kita. Bagaimana hubungan kita dengan ayah, dengan ibu, atau dengan kakek nenek. Pasti hubungan ini ada hubungan yang sangat dekat. Ada kasih sayang yang sangat dekat. Ya, jadi gambar Allah juga ini berarti sifat-sifat Allah yang baik itu, yaitu pengasih dan penyayang, diturunkan kepada manusia. Diturunkan kepada manusia, kepada laki-laki dan perempuan, sifat-sifat Allah yang baik ini. Karena itu, laki-laki dan perempuan harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai dalam seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi itulah bukti yang pertama bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Ya, pertama itu adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian yang kedua, bukti bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa adalah diberikan suatu tugas dan tanggung jawab yang sama. Diberikan satu tugas dan tanggung jawab sama-sama. Tugas dan tanggung jawab
Ya, berkuasa atas ciptaan lainnya. Ciptaan Tuhan lainnya. Ciptaan Tuhan lain itu dikuasai oleh manusia. Misalnya, manusia yang mengatur, manusia yang menjaga, manusia yang merawat serta mengelola ciptaan Tuhan itu. Misalnya, hewan yang diciptakan oleh Tuhan itu, kita manusia yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk merawatnya. Atau alam yang Tuhan berikan ini kepada kita, manusia yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Ya, kemudian bukti yang ketiga bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama adalah dalam ayatnya yang ke-28 dikatakan bahwa Tuhan memberkati mereka. Mereka ini adalah laki-laki dan perempuan. Ya, memberkati mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Ya, jadi itu yang ketiga adalah, bukti yang ketiga adalah Tuhan memberkati mereka secara umum tanpa terkecuali. Ya, jadi ketiga bukti tersebut di atas menyatakan bahwa itulah bukti-bukti bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Apalagi yang pertama tadi, nak? Diciptakan Menurut gambar dan rupa Allah. bagus. Yang kedua, ya, diberi tanggung jawab yang sama, yaitu berkuasa atas ciptaan Tuhan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu Diberkati secara umum. bagus, diberkati secara umum. Ya, tanpa terkecuali. Jadi itulah bukti-bukti bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Nah, ketiga bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan sangat mulia, sangat penting, sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, laki-laki dan perempuan ini mempunyai hak dan kedudukan yang sama atau martabat dan derajat yang sama. Apa yang dimaksud dengan martabat? Martabat adalah hak seseorang yang dihargai, dilakukan, dihormati di hadapan umum. Itu adalah martabat. Kemudian derajat seseorang adalah kedudukan seseorang sebagai ciptaan Tuhan. Kedudukan seseorang sebagai ciptaan Tuhan. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, laki-laki dan perempuan ini harus selalu saling mengasihi, saling menghargai, saling menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sama istimewa di hadapannya. Ya, jadi bersyukurlah kita yang sudah dilahirkan sebagai laki-laki, dilahirkan sebagai perempuan untuk memuji Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Ya, kemudian hal-hal yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, ya tadi itu sudah dikatakan bahwa sebagai dokter, sebagai pendeta, sebagai guru, sebagai petani, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan seperti gambar di papan itu menyatakan bahwa mereka saling mengasihi, saling menolong, saling menerima, dan saling menghargai dalam seluruh kehidupan mereka. Ya, jadi sekarang kita akan masuk dalam diskusi kelompok kepada anak-anakku semua supaya aktif mengerjakan, mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan supaya nanti itu ada salah satu dari kelompok membacakan hasil diskusinya. Ya, sebelum kita berdiskusi,
Kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia. Ya, bangun pagi beribadah olahraga, hemat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, kasih nak. Ya, ini dikerjakan satu orang yang nulis benar. Satu orang yang tulis dan kemudian bapak nanti bila di yang lain ya. Dibaca, lalu kasih tahu temannya, dia tulis. Supaya cepat-cepat tulis. Kalau dibaca nanti aku kasih jelas-jelas suaranya. Saya tulis takut. Ini sudah? Oh, iya. Diskusi
Sudah. Terima kasih. Jadi dipersilakan kelompok 3 karena kelompok yang paling duluan membacakan hasil diskusinya, kemudian kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kelompok 3 silakan. Apa saja bukti yang menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa di hadapannya? Tulislah dan daftarkan jawaban kalian. Bukti-bukti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. 1. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. 2. Diberi tugas dan tanggung jawab yang sama. 3. Laki-laki dan perempuan diberkati tanpa terkecuali. 2. Allah memberi tugas kepada laki-laki dan perempuan untuk berkuasa atas seluruh ciptaannya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kata berkuasa. Arti kata berkuasa adalah manusia yang mengatur, manusia yang menjaga, manusia yang merawat, serta mengelola ciptaan Tuhan lainnya. Nomor 3. Menurut kalian arti laki-laki dan perempuan diciptakan gambar Allah. Hubungan antara manusia dan Allah, hubungan yang dekat dan akrab, seperti hubungan antara orang tua dan anak. Nah, terima kasih. Nah, jadi kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, kemudian kelompok 2. Kelompok 1. Ya, silakan. Nomor 1. Apa saja bukti yang menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa di hadapannya? Tuliskan dan daftarkan jawaban kalian. Bukti-bukti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Nomor 1. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nomor 2. Laki-laki dan perempuan diberi suatu tugas dan tanggung jawab yang sama. Nomor 3. Allah memberkati mereka tanpa terkecuali. Nomor 2. Allah memberi tugas kepada laki-laki dan perempuan untuk berkuasa atas seluruh ciptaannya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kata berkuasa. Arti kata berkuasa adalah manusia yang mengatur, manusia yang menjaga, manusia yang merawat serta mengelola ciptaan Tuhan lainnya. Nomor 3. Menurut kalian apa arti laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah? Hubungan antara manusia dan Allah adalah hubungan yang sangat dekat dan akrab, seperti hubungan antara orang tua dan anak. Bagus, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 3. Terima kasih. Nah, kita beri aplaus kepada kelompok 3. Ya, terima kasih semua sudah memberikan jawaban, kalian sudah berdiskusi dengan baik dan memberikan jawaban yang benar atas 3 pertanyaan tadi itu. Ya, jadi pertanyaan yang pertama itu, apa bukti-bukti bahwa Allah menciptakan manusia dan laki-laki sama istimewa? Buktinya itu pertama adalah laki-laki dan perempuan diciptakan menurut
yang sangat akrab dengan manusia. Ya, jadi diumpamakan sebagai hubungan antara orang tua dan anak. Ya, jadi bagaimana itu kalau kita ada hubungan kita dengan orang tua dan anak, pasti ada hubungan yang sangat dekat, hubungan kasih sayang. Kemudian yang kedua itu adalah laki-laki dan perempuan diberi satu tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu berkuasa atas ciptaan Tuhan lainnya. Berkuasa di sini kita yang mengelola, kita yang mengatur dan menjaga serta merawat ciptaan Tuhan. Kemudian laki-laki dan perempuan diberkati secara umum tanpa terkecuali. Jadi laki-laki dan perempuan itu diciptakan diberkati secara umum. Kemudian kata berkuasa di situ artinya semua sudah benar tadi, artinya berkuasa artinya manusia yang diberi tanggung jawab untuk menguasai, mengatur, mengelola, merawat ciptaan Tuhan lainnya. Kemudian, apa arti gambar Allah dan rupa Allah pada manusia? Tadi itu kalian sudah sebutkan bahwa gambar dan rupa Allah pada manusia itu adalah hubungan, diumpamakan satu hubungan yang akrab, yang dekat, yang seperti hubungan kita dengan orang tua kita. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Pasti kita mengasihi, menyayangi orang tua, dan sebaliknya orang tua juga mengasihi, menyayangi kita. Ya, jadi masih ada satu lagi, itu gambar dan rupa Allah pada manusia adalah sifat-sifat Allah diturunkan kepada manusia. Sifat-sifat Allah yang baik itu adalah pengasih dan penyayang. Tadi kita sudah mengatakan bahwa manusia ini, laki-laki ini selalu mengasihi, menyayangi dalam sepanjang kehidupan kita. Ya, jadi bersyukurlah kita semua yang dilahirkan sebagai perempuan dan dilahirkan sebagai laki-laki. Dalam kehidupan kita, kita harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk dalam lembaran kerja peserta didik. Ini lembaran ini dikerjakan secara pribadi. Ya, dikerjakan secara pribadi. Nanti ibu guru yang periksa, tidak dibacakan sekarang, tetapi dikerjakan saja. Nanti dikumpul ibu guru yang periksa. Silakan kerjakan, nah, tulis namanya. Cukup. Ya, tulis namanya, kerjakan. Ya.
Amin. Terima kasih. Ya, jadi pelajaran kita
sudah selesai sampai hari ini, sampai kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi. Terima kasih.